Pemimpin umat Katolik Roma sedunia, Paus Fransiskus mengalami masalah kesehatan mulai pertengahan Februari 2025 ini. Paus Fransiskus telah dirawat di Rumah Sakit Gemelli, Roma, Italia sejak Jumat 14 Februari 2025. Vatikan mengumumkan Bapak Suci tengah berjuang melawan pneumonia dan infeksi paru akut. Tak cuma itu, Paus asal Argentina tersebut juga didiagnosis mengalami gagal ginjal ringan. Sebagian orang lalu bertanya-tanya, siapa yang bertugas menggantikan Paus ketika sedang sakit? Sebab Vatikan punya hierarki yang sangat berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Misalnya di Indonesia, semisal presiden sakit, tugas-tugas negara akan dilimpahkan ke wakil presiden. Tetapi berbeda dengan Vatikan yang tidak mempunyai wakil Paus. Terus gimana dong? Yuk kita bahas sistem kepemimpinan di negara terkecil di dunia itu dalam video berikut. Paus merupakan kepala negara Vatikan. Vatikan punya hukum yang mengatur banyak hal seputar ritual Katolik, termasuk pergantian Paus yang disebut sebagai kanon. Masalahnya, kanon hanya mengatur pergantian kekuasaan jika Bapak Suci meninggal atau mengundurkan diri. Kita bahas sedikit ya soal ini. Jadi ketika seorang paus meninggal atau mengundurkan diri, Vatikan akan masuk ke periode yang disebut sebagai interregnum. Masa ini disebut juga sebagai sede vacante, atau dalam bahasa Indonesia berarti tahta suci yang kosong. Dalam masa sede vacante, penjabat paus diisi oleh Camerlengo alias bendahara Vatikan yang bertugas menjalankan administrasi dan keuangan tahta suci. Ia juga bertugas mengesahkan kematian paus, menyegel apartemen kepausan, dan mempersiapkan pemakaman paus sebelum konklav alias pemilihan paus baru. Kalau kalian pernah lihat asap putih yang keluar dari cerobong asap di Vatikan ini, nah asap ini bermakna kalau paus baru sudah terpilih. Masalahnya seperti di awal tadi, kanon tidak punya aturan ketika paus sakit. Aturan yang ada hanya mengatur uskup atau pemimpin Katolik yang menaungi daerah tertentu. Misalnya Monsignor Robertus Rubiatmoko yang saat ini menjabat sebagai uskup Keuskupan Agung Semarang. Di Kanon 412 ditulis keuskupan dapat dinyatakan terhambat jika uskupnya ditawan, dibuang, diasingkan, atau tidak mampu memenuhi fungsi pastoralnya. Dalam kasus itu pengelolaan keuskupan akan dialihkan ke uskup pembantu atau vikaris jenderal. Sementara aturan bagi Bapak Suci tertulis di Kanon 335 yang menyebut ketika tahta suci kosong atau sepenuhnya terhalang, tidak ada yang dapat diubah dalam tata kelola gereja. Tapi tidak disebutkan apa makna terhalang atau ketentuan apa yang mungkin berlaku jika memang terhalang. Lalu mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, apakah pihak Vatikan tidak kepikiran untuk membuat aturan baru? Apalagi pada tahun 2021 lalu Paus Fransiskus juga sempat dirawat di rumah sakit hingga 10 hari karena menjalani operasi pengangkatan usus besar. Terlebih usia Bapak Suci kini sudah menginjak 88 tahun dengan kondisi kesehatan yang juga makin menurun. Nah, sebenarnya usulan soal aturan baru ini pernah diutarakan oleh sekelompok ahli hukum kanon pada tahun 2021 lalu. Mereka coba menyusun hukum gereja baru yang mengatur jabatan paus yang sudah pensiun dan aturan ketika paus tidak dapat memerintah lagi baik untuk sementara maupun permanen. Berdasarkan aturan yang diusulkan itu, tata kelola gereja akan diserahkan kepada Dewan Kardinal. Bagi yang belum tahu, kardinal adalah penasehat paus. Mereka adalah uskup agung yang kemudian dipilih langsung oleh paus untuk menjadi kardinal. Per 22 Januari 2025, jumlah kardinal di seluruh dunia adalah 252 orang. Mereka tergabung dalam Dewan Kardinal yang tugas utamanya adalah memilih paus baru. Tetapi salah satu koordinator tim, Geraldina Boni, bercerita ia dan timnya sempat dituding tidak bijaksana karena memilih topik yang terlalu sensitif dan kontroversial. Namun belakangan mulai ada persetujuan akan adanya norma baru ini. Terus sekarang siapa dong yang memimpin Vatikan? Jadi secara resmi Paus Fransiskus masih memegang kepemimpinan dan tanggung jawab. Namun ia juga sudah mendelegasikan tugas harian kepada sebuah tim pejabat. Tim ini dikoordinatori oleh Menteri Luar Negeri Vatikan Kardinal Pietro Parolin. Fungsi kenegaraan Vatikan pun dipastikan tetap berjalan seperti biasa, termasuk perayaan Tahun Suci Vatikan 2025.
Vatikan menyebut kondisi Paus Fransiskus terus membaik, Kamis 27 Februari 2025. Ini menjadi pengumuman kedua Vatikan soal kondisi Bapa Suci yang terus membaik setelah pengumuman pertama pada Rabu 26 Februari 2025. Meskipun demikian, kepala negara Vatikan itu harus terus menerima oksigen dan melakukan latihan pernapasan. Paus juga terus memantau urusan gereja dari kamar rumah sakitnya. Sebelumnya, para dokter telah memperingatkan bahwa proses pemulihan bisa memakan waktu lama. Tim dokter juga belum bisa melakukan diagnosis mendalam karena masalah pernafasan Paus yang belum teratasi. Hingga Jumat 28 Februari 2025, Bapa Suci sudah dirawat selama 14 hari yang menjadi rekor terlamanya. Sahabat Kompas.com, itu tadi pembahasan soal sistem kepemimpinan di Vatikan ketika Paus sakit. Intinya belum ada aturan baku soal ini, tetapi tugas sehari-hari sudah diserahkan ke tim khusus. Tak lupa mari kita doakan Paus Fransiskus agar lekas pulih kembali ya, sahabat Kompas.com.